Bolehkah sholat duha setiap hari? Hadisnya diriwayatkan Abu Hurairah, Ausani Khalili, orang yang sayang kepadaku, kekasihku Muhammad SAW, berpesan kepadaku supaya jangan sampai meninggalkan sholat duha. Ausani Khalili. Ausani Khalili bisalasin, orang yang sayang kepadaku, kekasihku, berpesan padaku 3. Siyamu salasata ayyamin, jangan tinggalkan puasa 3 hari. 13, 14, 15. Wa rak'atai duha, jangan tinggalkan sholat duha. Wa an utira qabla an anam, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Witir dulu baru tidur. Kau kenapa sholat duha tiap hari? Nabi tak pernah melakukan ini. Tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau antum bisa jawab, jawab. Kalau tak bisa, sumbatkan nih kemunculan. Sunnah itu 3, Wak. Wak, sunnah itu 3 ya, Wak. Yang pertama namanya sunnah qauliyah, cakap Nabi, walaupun tak dibuat. Yang kedua sunnah fi'liyah, Nabi membuat. Yang ketiga sunnah takririyah, takrir. Nabi tak pernah membuat, Nabi tak pernah bercakap, Nabi tak pernah menyuruh. Sahabat Nabi yang membuat, disetujui Nabi. Namanya takririyah. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Apa ini? Di mana kalian mengaji? Jelas tentang sholat duha tiap hari? Sunnah itu 3, maka belajar kalian. Mohon doanya Ustaz, cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Bagus, amin. Terkait zakat mal, kalau kita punya usaha, perusahaan, bagaimana hitungan zakat malnya? Dihitung dari omset perusahaan atau profit, keuntungan. Ada spidol. Tentukan awal usaha menurut tanggal hijriyah. Awal usaha hari ini tanggal 10 Rajab 1444 Hijrah, sama dengan 1 Februari 2023. Baru nanti bayar zakatnya 10 Rajab 1445 Hijrah. Proses ini disebut dengan 1 haul. 1 haul, 1 putaran tahun. Yang dihitung modal tambah untung tambah piutang. Piutang itu maksudnya barang atau duit yang ada di tangan orang. Udah? Kurang rugi tambah hutang. Sama dengan kalau lewat 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Nah, kalau kurang dari 85 gram, tidak ada zakat. Inilah yang menjadi keluar ucapan, kalau ada hutang tidak ada zakat.
Maksudnya hutang terkait bisnis, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci masuk ke dalam. Paham? Modal 100 juta, untung 100 juta, berarti berapa? 200. Ada di tangan orang 100 juta, berarti 300. Rugi 200. Utang 50. Berarti berapa tinggal duit? Tinggal 50. 100 kurang 200. 100 kurang 50. Tinggal 50. 100 rugi 200, tinggal 100 kurang 50, tinggal 50. Ada zakatnya? Tidak, karena kurang dari situ. Modal 1M, untung 500 juta, 1,5 di tangan orang 500 juta, berarti 2M, rugi 1M, tinggal 1M. Ada utang 500, tinggal 500. Kena zakat? Kena, di atas 85 gram. Jadi kalau 500 juta, berapa zakatnya? Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2 juta setengah. Kalau 500 juta 12 juta setengah. Jelas? Ini rumusnya namanya 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 modal, untung, piutang, kurang 2, kurang rugi, kurang utang. Orang yang tak bertuhan, cara pikirnya begini. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Karena dia tak percaya Tuhan. Tentukan targetmu, macam memanah ke sana. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Antum ada target mau ternak lele. Planning ke depan. Aku mesti punya tanah, aku mesti punya kolam, aku lele. Semua pecel lele di Riau, akulah pemasok lelenya. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Aku mesti punya ternak puyuh. Semua orang yang jual sambal tanah lado hijau puyuh, akulah pemasok telur puyuh. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Kalau orang bertuhan tak begitu. Tentukan targetmu, Allah akan menolong. Jadi targetnya harus jelas dulu. Ustaz dulu targetnya apa? Aku ke Mesir S1, habis itu S2, habis itu S3, habis itu balik aku mau jadi dosen, punya duit, membahagiakan orang tua. Tak ada terpikir saya dulu mau jadi ustaz, tabligh akbar ke sana, tak ada. Yang penting ngajar kampus, punya duit, punya gaji, menyenangkan mak, bawa umroh, jalan-jalan. Itu target saya dulu. Kenapa Ustaz ke Mesir? Karena saya berpikir kalau aku di sini biaya kuliah mahal, tapi kalau ke Mesir gratis. Berpikir otak nih, jalan otak. Ke Mesir. Waktu di Mesir tuh pas musim haji, kumpul lah di Makkah sama kawan-kawan. Kau di mana? Aku di Baghdad. Kayak mana di Baghdad? Oh enak, bisa haji tiap tahun. Mahal ongkosnya, naik bis dari Baghdad ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. Kuliah kemana? Gratis. Baghdad. Satu plan, berarti Baghdad. Kemana? India. Kemana India? Oh India gratis. Daging murah. Karena orang Hindu tak makan daging. Oh, sedap ini. Kuliah gimana? Kuliah gratis. Apalagi kelebihan di India? Bisa bahasa Urdu. Kia halhi tiki aci-aci. Mantap ini. Cuma nak kalau ke Makkah naik pesawat. Oh, haji mesti tiap tahun kerja sambil cari duit. Pakai berpikir otak ini diperas gimana supaya bisa S2. Yang penting balik doktor jadi dosen. Jadi apa yang diinginkan itu dapat. Lebih dari yang kita inginkan. Saya bisa ke Malaysia, saya bisa ke Brunei mengajar kuliah umum. Pergi Brunei kuliah umum di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Kuliah umum di Kupu, College University Perguruan Agama. Ceramah tetap tak tinggal, Riau tetap tak tinggal.
sempat membahagiakan orang tua. Walaupun akhirnya meninggal, tapi tetap saya buat sekolah, semua tuh mengalir untuk almarhumah. Antum sekarang, antum tetapkan target antum. Antum mau jadi bisnismen, mau jadi petani kelapa sawit, mau fokus di bidang politik, apapun namanya, targetnya jelas. Bagaimana cara sholat yang benar dengan menggunakan kursi karena sakit? Di awal takbiratul ihramnya tetap berdiri, kalau bisa berdiri. Kursinya, kaki kursi itu letakkan di ujung sok kursi. Kaki kursi itu di ujung sok, bukan di belakang. Nah, kakinya di ujung sok. Di paling pinggir, letak sini aja, tak apa. Dah, bukan begitu. Kaki kursi itu di ujung sok. Nah, jadi dia tegaknya nanti di tengah. Waktu pertama tegak itu dia di tengah, pinggir kiri atau pinggir kanan. Jangan diputus. Walaupun kita orang kaya, walaupun pejabat, jangan diputus sok orang. Pinggir kiri atau pinggir kanan. Jadi waktu di awal tuh tegaknya memang di tengah sok. Tegaklah di tengah sok. Kalau bisa berdiri dari awal, imam pas baca Fatihah, baca ayat tetap berdiri. Pas tak tahan baru duduk. Bukan dari awal itu duduk. Barulah duduk. Ketiga, baru duduk. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud lebih rendah daripada ruku. Sampai salam. Begitulah terus. Jadi waktu kami kuliah di Mesir dulu, kursi itu diletakkan di samping kiri, samping kanan. Setiap masjid ada kursinya, kursi-kursi kecil yang bisa dilipat. 2017, setelah 15 tahun pulang ke Indonesia, 2017 bulan Agustus cuti saya sebulan. Pergi saya ke Kairo. Saya tengok tak ada lagi kursi di kiri, di kanan tak ada. Masjid-masjid di Kairo tak ada. Kursi dipindahkan ke belakang, satu sop kursi semua. Jadi ada perubahan. Makin banyak orang tua, orang sakit, tapi tetap hidup dan tidak dibiarkan di rumah. Kalau punya orang tua sakit, jangan dibiarkan di rumah. Bawa ke masjid, menenangkan hatinya. Kalaupun dulu mudanya tak pernah ke masjid, paling tidak di akhir hayatnya dia ke masjid. Yang dibiarkan duduk di rumah nonton TV, makin down dia. Ditontonnya pula sinetron yang melo-melo. Tontonnya pula anak muda yang sikit-sikit menangis, gilo dia nonton. Nah, jadi untuk kursi buatkan di belakang sebaris. Sediakan kursi, tulis kursi wakaf. Yang kursi macam ini banyak ngambil tempat. Kursi yang bisa dilipat, macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang banyak jual sini. Wakaf kursi bagus, mengalir juga pahala. Itu yang biru. Bagaimana tahlil yang terlalu lama sehingga selalu mengorbankan waktu sholat isya sehingga masjid selalu kosong? Seberapa banyak la ilaha illallahnya dibacanya? Tentang mi'ata marrah ada dalilnya. Mi'ata marrah 100 kali. Tadi Ustadz baca berapa? 40 kali itu. Kalau tak ada pengajian 100 saya buat. Tapi kalau ada pengajian 40. 100 itu pun tak sampai 15 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi masalah lama tak lama ini relatif. Kadang orang ini sikit aja kalau tahlil dibilangnya lama. Tapi kalau bola tak lama kan. Saya rasa ya, tak adalah imam di Pekanbaru, di Riau ini yang sampai lebih 100. Pernah antum pengalaman selama sholat? Sudah saya tak ada. Ini sampai kosong masjid. Bukan karena tahlil, memang tak mau orang itu ke masjid. Memang tak mau. Kalau di Aceh ada namanya tahlil seribeh. Seribeh itu 1000. 1000 mereka bertahlil. Saya kalau sendiri, kalau ramai tak pernah saya buat. Kita sering berbicara ketika khatib naik mimbar batal tak boleh. Bagaimana dengan menjawab salam?
Salawat khatib ketika pertengahan khutbah, contoh khatib Muhammad lalu kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika khatib membaca Allahumma ghfir lalu kita mengatakan amin. Assalamualaikum kata khatib. Waalaikumsalam. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Rasulullah SAW bersabda Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah batal? Datang seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah nih, datang Arab Badui di pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal, mati ternak kami di kampung karena hujan kering kerontang. Kering pokok kayu kami mati semua. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi? Aghisna, aghisna, aghisna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Sahabat yang di bawah itu menengok. Bayadha ibtaihi. Nabi mengangkat tangan sampai nampak kami putih ketiaknya. Pertanyaannya, marahkah Nabi kepada sahabat yang bercakap ke Nabi itu? Tidak. Batalkah sholatnya? Tidak. Itu dalil jamaah boleh ngomong ke khatib. Sering dengar bicara ketika khatib naik mimbar batal tidak boleh. Kau tak dengar baik-baik bunyinya, coba tengok bunyi. Idza qulta li sahibika ansit, itu bunyi kalimat. Ini kalimat di awal tak jelas. Kita sering dengar berbicara ketika khatib naik mimbar batal. Bicara sama siapa? Bicara sama siapa? Hah? Makanya dengar baik-baik. Idza qulta li sahibika, kalau kau katakan ke orang di sebelahmu, diam kau. Itu yang batal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ke siapa? Ke Allah. Amin. Ke Allah. Waalaikumsalam. Ke khatib. Bercakap sama khatib aja tak batal. Khatib, mati kambing kami di kampung, tolong doakan khatib. Khatib mengangkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Jelas? Jadi yang tak boleh itu siapa? Jamaah bercakap ke jamaah. Kalau jamaah bercakap ke khatib? Boleh. Kalau khatib bercakap ke jamaah? Masuk jamaah. Duduk dia. Kata Nabi, qum fasalli. Tegak kau, salat 2 rakaat. Anak-anak, jangan kalian ribut. Jangan kau ribut. Itu bapak penuh hisab, kata khatib. Boleh? Boleh. Makanya mengaji itu harus jelas didengar. Maka harus jelas mendengar. Tulang belakang tegak. Supaya ini, karena kita sering dengar berbicara. Bicara ke siapa? Bicara ke kawan sudah. Kalau bicara ke khatib, pula tak apa-apa. Bicara ke khatib. Khatib, lupa kau baca selawat tadi khatib. Boleh? Selawat, khatib pun langsung sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan setelah khatib turun berbisik. Tak salah. Kenapa kau tak bercakap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua saya tidak terlalu paham tentang agama, sholat, fikih. Alhamdulillah saya dimasukkan ke pondok. Apakah boleh saya mengajari orang tua saya? Orang tua itu tidak pernah melihat anaknya itu besar. Tak tahulah orang tua antum ya. Kalau orang tua saya, dia tak pernah melihat saya besar. Kata dia, aku menengok kau macam kau baru berjalan dulu. Baru berjalan berarti umur berapa itu? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Orang tua itu sampai tua pun kita, dia melihat kita seperti anak yang baru berjalan. Pergi dia umroh. Pembimbing umroh itu kawan saya. Balik umroh apa kata dia? Hebat pembimbing umroh. Mantap Ustaz itu ceramah. Kalau bisa kau macam itulah. Padahal jauh hebat saya lagi.
Dekat rumah tuh ada musola kecil. Dekat rumah emak saya. Dia pun ada pengajian di situ setiap sore Jumat wirid Yasin. Kata saya, mak udah 70, jangan puasa Rajab lagi. Puasa Rajab ini tak wajib, mak. Puasa Rajab ini sunnat. Ah, kata ustadz kami bagus puasa Rajab ini. Ustadz lah saya lagi dari ustadz. Tapi saya mau bercerita ke antum, orang tua itu tidak pernah melihat kita besar. Paham antum? Itu titik pertama yang mesti antum paham. Jadi kalau ada kalimat-kalimat penting, pakai lidah orang lain. Nenek mama, keluarga, ustadz-ustadz yang dia kagumi. Pesannya dari kita, pakai lidah orang lain. Saya bawa tabligh akbar, ramai jamaah itu penuh. Saya pikir dia akan pulang mengatakan, hebat kau sekarang. Tidak, ditanya, ada kau memelihara jin? Tak ada, mak. Pesan atuk-atuk kau dulu tak boleh berkawan sama jin. Dia takut saya memakai jin supaya jamaah itu ramai. Paham antum? Orang tua tidak pernah melihat anak itu besar. Walaupun kau bisa baca kitab, walaupun kau hafal Quran, walaupun kau ustadz, walaupun kau hebat, kau tetap anak kecil. Itu psikologis. Saya kalau sama orang tua ini masak. Pulang dari Maroko 2008, meninggal mak saya 2019. Berapa tahun saya jaga? 11 tahun. Rumus sama orang tua, satu, jangan pernah merasa antum lebih. Yang kedua, diam. Diam. Apapun kata dia, diam. Jangan melawan. Walaupun dia salah. Diam. Selamat antum insyaallah. Saya ajari ini karena tak ada ini di kitab. Antum cari Riyadhus Shalihin, antum cari tafsir, tak ada. Ini yang saya amalkan. Diam. Apapun kata dia, diam. Sampai dia letih, sampai dia berhenti. Besok bercakap lagi dia, diam. Ceramah saya habis subuh. Habis subuh masuk ke UIN. Balik dari UIN menyetir sendiri ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Sampai Rokan Hulu ceramah Isya. Iktikaf malam, sembahyang subuh, pulang. Sampai ke rumah mengamuk dia, diam. Tak pernah saya lawan. Sekalipun mak saya tak pernah saya lawan. Jadi kalau ada orang setiap saya pergi orang bertanya, apa wirid Ustaz? Apa yang Ustaz amalkan? Ada zikir khusus? Tak ada. Allah membalas karena perbuatan saya kepada mak saya. Maka saya pikir kalau dia udah meninggal, habislah kemuliaan. Enggak. Hari ini pas 4 tahun dia meninggal. Ini 11 Rajab. Besok 11 Rajab. Malam ini 11 Rajab. Haul dia yang keempat. Saya pikir kalau udah meninggal ini habislah saya. Enggak. Masih ada sisa-sisa doanya itu masih mengalir lagi itu. Nah, jadi antum senangkan orang tua antum. Kalau masih hidup dia, bahagiakan dia. Kalau belum bisa menyenangkannya, jangan menyusahkan. Dia sudah cukup susah membesarkan antum. Jangan nanti antum berbini, cerita antum tentang bini antum ceritakan juga ke dia. Antum punya anak, kesulitan anak antum ceritakan juga ke dia. Antum bekerja di kantor, kepayahan atasan antum ke dia juga. Kapan lagi dia bahagia? Yang paling celakanya lagi, antum punya anak, antum titipkan pula anak antum ke dia. Kapan lagi dia bahagia? Saya khususkan dalam seminggu, karena saya keliling, 1 hari saya bawa keliling rumah makan di Pekanbaru ini. Dari mulai rumah makan arah ke Lipat Kain sebelah kiri tepi sungai, apa namanya,
tempat ikan baung, banyak ikan baung. Sampai semua rumah makan yang besar-besar, yang sedap-sedap, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal di Pekanbaru ini saya bawa. Itu cara saya membahagiakan. Jadi setelah sekarang kalau saya pergi ke rumah makan itu, saya duduk di tempat dia makan dulu, saya pesan makanan dia dulu. Rupanya terobati rindu kita. Saya tak tahu itu dulu. Dulu saya buat aja sekehendak saya. Sekarang baru saya paham. Duduk saya di tempat rumah makan yang sempat pesan dulu, saya pesan makanan dia. Jadi kalau saya ke rumah makan itu, duduk saya di tempat duduk dia itu, saya pesan asam pedas bawang, telur ikan, sama ayam kampung. Duduk saya di situ, terasa terobati hati kita rindu.